Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Saat ini mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat pujian kita, Kau Allah yang terhebat. Tuhanku berkuasa selamanya, kami bersatu untuk memuji nama-Mu. Allahku berkuasa selamanya, kami bersorak meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Kita katakan Tuhanku berkuasa selamanya. Tuhanku berkuasa selamanya, kami bersatu untuk memuji nama-Mu. Allahku berkuasa, Allahku berkuasa selamanya, kami bersorak meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Kau Allah yang terhebat, Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Kau Allah yang terhebat, Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya, kita katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh
menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan yang lebih kita katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita katakan, Roh Allah hidup penuhi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita menyembah. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Kau ya, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kuasa. Oh haleluya, Kau yang berkuasa. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Segala puji bagimu, segala hormat bagimu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang baik. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Segala
Engkau yang baik Tuhan. Lawatlah kami Tuhan dengan pribadi-pribadi kami Bapa. Kami bersyukur Yesus. Engkau yang baik, Engkau yang setia buat kami Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Semangat memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sebelum kita mengangkat pujian kita katakan Raja Mulia.
seberkas cahaya. Bersama
Sebab hari ini kami sadar Tuhan Yesus, setiap nafas kehidupan kami berada di tangan-Mu. Haleluya Bapa. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi luar biasa Tuhan menerima firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan firman-Mu segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Ketika benih firman itu jatuh, maka tumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan ke Tuhan. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersama kita katakan haleluya. Haleluya. Berikan suara-suara itu Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sudah? Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca firman Tuhan bersama-sama hari ini dari Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tidak larang kita untuk pakai Alkitab elektronik. Boleh pakai Android, tapi mohon sepanjang kita ibadah jangan saudara buka Facebook, buka berita, buka TikTok ya. Betul, kalau engkau mau luar biasa, fokus dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi tolong ya, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, boleh pakai Alkitab elektronik. Kita sudah siapkan PowerPoint Bapak Ibu Saudara, semua lengkap. Ya, yang rabun-rabun pun bisa melihat. Jadi jangan nanti sambil buka, sambil dengar firman Tuhan, kau nonton TikTok lah segala macam, balas WA pacarmu lah, segala macam. Jangan dulu Bapak Ibu Saudara. Setengah jam saja waktu kita. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat semua? Haleluya. Ibu-ibu yang bawa Alkitab sudah dapat semua? Amin. Baik, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sahabatku semua yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana tema kita hari ini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Terima nasihat Yesus dan taati. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Saudaraku yang terkasih, kita mau melihat bagaimana kita ini manusia, saudara. Terlalu sensitif kita. Kalau kita diberitahu, bukan ditegur, padahal diberitahu aja. Ya, kamu gak usah begini, kalau begini gak baik misalnya. Kita beritahu, kita ya sebagai sahabat lah, terkadang sebagai orang tua dengan anak-anak, ya sebagai sahabat dekat kita memberitahu yang terbaik. Tersinggung saudara, ya itu hanya ya separuh-separuh lah kata orang, ya sambil bergurau-bergurau lah, ya udah banyak, udah tersinggung itu saudaraku. Ya apalagi kita menasihati, ya oh kamu gini ya, jangan buat ini, nanti nggak baik untuk kamu. Tetapi ya manusia begitu saudara, ya sedangkan diberitahu saja tersinggung, apalagi dinasihati. Bukan tersinggung lagi teman-temanku semuanya, ya bahkan dari jauh kita melihat manusia itu, kita sudah buang muka. Saudara, sekali lagi mungkin saudara selalu dengar khotbah saya tentang wajah, tentang muka. Saudara, kalau engkau melihat saya sedang berbahagia atau tidak, sedang tertekan atau tidak, terpaksa atau tidak, ini lihatlah wajahku yang penuh dengan, ya menurut istriku aku paling ganteng saudara. Nggak ada lagi cowok yang lain paling ganteng. Ya, jadi kalau kita lihat aja wajah, coba lihat wajah kiri kananmu itu,
Ada senyumnya nggak? Kalau nggak senyum, colek dia, katakan ke dia senyum lagi. Saudaraku yang kekasih, ya, hari ini kalau engkau mau dinasihati melalui mulut lidah hambanya di depan ini, maka percayalah engkau pulang membawa sorak-sorai. Amin. Haleluya. Amin. Tangan untuk Tuhan. Engkau akan bawa sorak-sorai kemenangan itu seperti si apa tuh anaknya Pak Bas itu, Brian tuh. Senang dia, teriak-teriak dia. Ya, itu anak kecil aja bersuka cita, saudara, dengarkan firman Tuhan. Masa engkau sudah menjenggot, rambutmu sudah habis, saudara, tetapi engkau tidak bisa menaati firman Tuhan. Saudara yang dikasih, terima nasihat Yesus dan taati. Artinya apa? Siap pikul salib, menyangkal diri. Itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus untuk setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tidak kenal Abraham? Dia salah satu tokoh, salah satu orang yang dahsyat yang perlu kita teladani. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Stop, saudaraku. Tunggal, saudara, anaknya. Tidak ada lagi anak yang lain. Satu-satunya. Satu-satunya ku andalkan. Saudaraku yang kekasih, coba kita renungkan betapa nasihat-nasihat yang ada dalam firman Tuhan itu sebenarnya mengantar engkau kepada kekalahan, saudara. Mengantar engkau kepada kekekalan. Tetapi manusia selalu melihat yang negatifnya, saudara. Ingat yang jelek-jeleknya. Apalah gembala itu, tiap minggu marah aja kerjanya. Saudara, saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan, saudaraku. Kalau kau mau terima, ya terima. Tidak mau terima, urusanmu. Tapi kalau kau memusuhi aku, sama juga engkau memusuhi Tuhan kita bersama, yang namanya Yesus Kristus. Hari ini, saudaraku, sepanjang bulan ini tema kita tentang nasihat. Nasihat lah pokoknya. Terima, tidak terima, urusan kalian lah. Pokoknya tugas kami menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau saya katakan semangatlah kita mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdiri di depan ini bukan mau dilihat oleh kalian yang ada di situ, tetapi aku mau melihat betapa Tuhan cinta kepadaku ketika aku menyampaikan Tauratnya. Yosua 1 ayat 8, saudara. Jangan lupa engkau memperkatakan Taurat Tuhan, sebab di dalam Taurat itu ada kesembuhan. Di dalam Taurat itu ada mujizat. Di dalam Taurat itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, saudaraku. Memasuki zaman perjanjian baru, di dalam Yesus Kristus ada mujizat demi mujizat, ada terobosan demi terobosan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hebat, berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Dahsyat, saudaraku. Kita kenal Yosua. Ya, dia membawa umat Tuhan sampai titik di mana Tuhan mengatakan, inilah tanah yang penuh dengan susu dan madu, atau madu dan susu, pokoknya nikmat, saudara. Yesus Kristus, para murid bertanya, Tuhan, betulkah engkau ini Mesias, sang juru selamat? Hei, sahabatku, Petrus dan rekan-rekan, akan hari dan waktu aku tidak tahu. Tetapi apakah engkau siap menjadi pengikut Kristus yang setia? Itu aja pertanyaan, saudara. Hari ini kita belajar terima nasihat dan taati. Mengapa engkau harus taat? Nasihat itu harus diterima, saudara. Walaupun kondisimu memalukan, Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Tuhan tidak melihat dosamu. Katakan ke kiri kananmu, bro, sis, Tuhan tidak melihat latar belakang dan dosamu. Haleluya, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan tidak lihat, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau ketika firman Tuhan menegur engkau berani katakan amin. Lakukan firman Tuhan itu, taati firman Tuhan itu. Ini dibilang, jangan, saudara, satu nasihat saya, jangan pernah engkau berhutang. Bahaya, saudara, itu uang yang engkau hutang.
Saudara, ada sebuah kisah. Orang ini berhutang, saudara, dengan orang yang kaya. Sedangkan dia seorang pekerja harian. Datang dia baik-baik. Ini dia, saudara, dengar baik-baik. Datang dia baik-baik. Bos, bolehkah saya pinjam uang 500? Oh, boleh. Berapa kamu pinjam? 500. Mari ambil. Kenapa? Keluh kesah. Saya nggak ada uang, bos. Mau beli susu anak. Siapa suruh mau bikin anak banyak-banyak? Is oke lah ya, bahasanya kasar. Tapi bos ini nggak begitu. Berapa kau butuh? 500. Ya, pergi beli beras. Saudaraku yang kekasih, berjalannya waktu. Yang tukang hutang ini berpikiran begini, nggak usah bayar. Dia kaya kok, nggak usah bayar. Saudara, akibatnya apa, saudaraku? 5 tahun, 10 tahun. 5 tahun, 10 tahun, saudara. Susah lagi kondisi. Dia mau pinjam lagi uang. Saudara, SPP anak tahun 2010 500.000. Tahun 2020 naik 1 juta. Ini anak kalau nggak bayar SPP nggak bisa ikut ujian. Dia sudah lupa, saudara, dengan hutangnya 10 tahun yang lalu. Tapi bos ini ingat dia ada hutang, saudaraku. Najis bagi dia minta hutang 500.000 itu. Rumahnya aja ber-MM, saudara. Saudaraku, dengan rasa percaya diri, dengan rasa muka yang tidak tahu malu, wow, bos, saya mau pinjam uang, bos, 1 juta. Anak saya nggak bisa bayar, nggak bisa ujian kalau saya nggak bayar uang sekolah. Bos itu katakan apa? Duduk. Kamu pinjam berapa? 1 juta. Duduk, kasih minum dulu, kasih makan enak. Saudara, setelah kenyang, bosnya bilang apa? Pulang kau. 10 tahun yang lalu, jam segini, tanggal ini, hari ini, hutangmu 500 belum kau bayar. Ada 1 orang lagi, saudara, berhutang juga 500.000. Dalam waktu 10 tahun dia bayar, saudara. Karena dia duduk ke gereja, dia selalu dengar taurat Tuhan. Dia sadar, saudara, firman Tuhan itu bermanfaat, saudara. Mendidik, mengajar, akan meninju saya dan saudara. Dia bayar, saudara, hutang 500 ini. Kemudian dia mengalami kesulitan lagi. Bapak ini, dia pinjam lagi uang dengan bos ini. Waktu dia bayar uang 500 ini, bos ini no comment, 500 kecil. Yang dia lihat kejujurannya, imannya. Ini nanti masuk ke iman kita, saudara. Orang Kristen zaman sekarang ditegur, imannya goyah, saudara. Nanti kita masuk situ. Dia bayar 500. Dia mengalami kesusahan, dia datang ke bos itu. Bos, saya mau pinjam uang 1 juta. Bosnya bilang, duduk makan kenyang-kenyang dulu. Saudara tahu apa yang dilakukan bos itu? Dia kasih uang 1 juta, dia kasih 200.000 lagi untuk kau beli beras. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Artinya apa? Peminjam pertama tadi itu peminjam yang egois, saudara. Ya. Peminjam yang kedua ini egois juga, tapi karena dia sering ke gereja, dengar firman Tuhan, bermanfaat untuk imannya. Dia bayar hutang yang sudah lama ini, saudara. Ketika dia datang pinjam uang 1 juta, bos itu kasih dia makan kenyang, kasih 200.000 lagi untuk dia beli beras. Dahsyat, saudara. Tuhan siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Kalau engkau bertobat, saudara, kalau engkau dinasihati sedikit aja, mukamu lebih berat dari pepaya yang jual di pasar sudah busuk-busuk itu. Nehi, kata orang India, saudara. Habis hidupmu, saudara. Saudara yang kekasih, kita lihat firman Tuhan hari ini, saudaraku. Haleluya, saudara. Kita baca bersama-sama firman Tuhan 3:21. Firman-Nya, ambillah 3:21. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yang Ishak.
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau Abraham waktu itu tidak menaati nasihat Tuhan, Abraham itu bisa dipakai Tuhan dahsyat menjadi bapa leluhur kita? Tidak, saudara. Tetapi ketika Tuhan katakan pergilah, dia pergi, saudara. Dia bawa Ishak. Nanti kita sampai ke situ, saudara. Dia bawa Ishak. Dia persembahkan Ishak. Saudaraku yang terkasih, kita melihat hari ini ada 3 hal yang mau kita lihat. Yang pertama, menuruti atau menaati setiap nasihat firman Tuhan. Yang kedua, kita baca bersama. Eksekusi. 3, 2, 1. Eksekusi. Oh, ngeri ya. Dahsyat deh. Sudah mulai panas saya, saudara. Yang ketiga, dipulihkan. Saudara, 3 hal ini harus tinggal dalam kehidupan. Harus tinggal. Menuruti artinya apa? Kita melihat firman Tuhan di sini. Kita baca bersama-sama, saudaraku. 3, 2, 1. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abram bersama. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Terus, kurang serentak. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan menyuruh Abraham korbankan itu Ishak itu, saudara, dia tidak katakan Tuhan berdoa dulu, doa puasa dulu, saudara. Doa puasa Esther dulu biar turun berat badan 10 kilo 3 hari 3 malam nggak makan. Dia nggak doa puasa dulu, saudara. Saya bukan anti puasa, saudara yang kekasih, para pemirsa. Ya, bukan saya anti puasa. Kalau Anda mau puasa, puasa sesuai dengan imanmu. Jangan Anda puasa mulutmu tidak kontrol, saudara. Hati-hati. Ya, iman sejalan dengan pikiran positif, saudara. Apa yang Abraham lakukan? Dia pergi, saudara. Dia pergi, dia bawa lagi asistennya 2 orang. Kenapa? Supaya gampang lah kalau sudah selesai Ishak digorok, tinggal bakar aja kan, korban bakaran tuh. Saudaraku yang kekasih, inilah sesuatu yang harus tertanam dalam kehidupanmu. Kalau engkau dinasihati, imanmu jangan goyah. Kalau engkau dinasihati, gembalamu yang baik-baik ya, seperti saya. Ya, karena kan satu gereja kita semua ya. Ya, lihat rekodnya, saudara. Kalau engkau dinasihati, jangan engkau bilang, nggak mau nanya ke gereja itu. Saudara, lihat dulu gembalanya. Yang dia katakan, yang dia lakukan sesuai nggak dengan perkataannya. Kalau nggak sesuai, pindah aja gereja, saudara. Banyak gereja di Batam ini. Ya, cari aja gereja yang menurut saudara, di situ saudara bisa bertumbuh dan berkembang. Tidak perlu di GKSI, banyak GKSI di Batam, saudara. Banyak juga gereja-gereja lain, nggak usah kita sebut merek, saudara. GKSI, glory to Boris. Semangat Bapak ya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Saudaraku yang kekasih, imanmu, saudara. Oh, senang kali melihat anaknya Pak Bazel. Ya, imanmu, saudara. Kalau dinasihati jangan tergoyahkan. Seperti mobil kau dimarah parkir sini sana engkau parkir. Ya, nggak cocok kau dengan tukang parkir. Nggak usah parkir sini, kita jijik aja sama tukang parkir itu. Parkir sini aja lah kita. Jangan seperti itu, saudara. Ditegur sedikit, udah mulai. Nggak usah kita gereja itu lagi. Nggak jelas itu pendetanya. Nanti sekali saudara kirim surat, kirim WA ke gembalanya. Pak Gembala, saya khotbah pula gantian dengan Pak Gembala. Ya kan? Nggak usah lah banyak-banyak lah, kasih 1 minggu, 1 bulan sekali khotbah. Ya, apa-apa. Saudara yang berkasih.
Sungguh firman Tuhan hari ini, kalau engkau dengar, engkau terima sebagai nasihat dan kau taati, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Yang kedua kita melihat, saudaraku, wow, keren. Kita melihat eksekusi. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena iman, maka Abraham tak kalah ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ibrani 11 ayat 17. Haleluya, saudara. Wow, keren ya. Nasihat harus ditaati. Kemudian Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara, maaf ya saudara. Kadang-kadang memang saya sebagai gembala harus menasihati saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu koreksi juga. Hari ini kita bawa persembahan apa untuk Tuhan? Tuhan tahu saudara. Engkau datang terpaksa, engkau memberi terpaksa, engkau melayani terpaksa, Tuhan tahu. Hati-hati saudara. Hari ini kita berbicara tentang nasihat yang harus ditaati. Ya. Kalau saya sampaikan nanti terlalu jahat saudara. Kadang-kadang kau memberi persembahan 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, rokok 1 bungkus 5.000, 10.000, saudara mampu beli. Ya, betul. Kadang-kadang begitu juga. Yang ibu-ibu, yang cewek-cewek juga. Online lancar terus. Ya, kasih persembahan 5.000 udah komplain saudara. Ya. Sungguh saudara, yang muda-mudi kalau ditegur imannya langsung goyah. Saya sudah bilang dengan pemuda-pemudi jangan pakai anting-anting. Itu proses pemburit itu saudara. Ya, pemburit itu. Mau yang cowok-cowok pakai anting-anting jadi pemburit, mau kalian? Ya. Jadi kalian nanti kalau menikah sama laki-laki aja, gak usah nikah sama perempuan. Saya ini punya anting-anting juga saudara dulu waktu saya belum bertobat. Ya, tapi setelah saya bertobat saya tidak mau pakai itu. Ngeri saudaraku. Engkau tidak pernah baca firman Tuhan. Engkau di rumah nggak ada kerja, TikTok aja engkau sambil baring-baring, udah 360 derajat pun engkau TikTok aja terus. Ngeri saudara. Baca firman Tuhan saudara. Ya. Satu hari engkau kerja 8 jam, 10 jam, lembur Pak, 7 mampu. Karena setiap bulan engkau terima sesuai dengan keinginan hatimu. Meskipun uang itu carinya susah, habiskannya gampang saudara. Ya, tapi kalau untuk saya bikin renungan para pemirsa dan jemaatku, saya bikin renungan singkat saja. Mungkin 1 menit lah saudara baca. Ya, Facebook Hendy Ahok. Renungan singkat salam 1 menit bersyukur. Ada video, ada renungan. Ya, sambil promosi lah saudara. Ya. Saya sudah bilang, termasuk pengurus juga. Kalian baca firman Tuhan itu amin ya. Jangan aminkan di hati saja saudara. Ketiklah amin di situ supaya orang lain juga terpengaruh. Kok orang bisa berkerumun gitu membaca renungan? Bukan masalah saya bikin renungannya saudara, tapi firman Tuhan ini harus memikat hati orang saudara. Harus memikat hati orang. Keselamatan itu bukan untuk kita sendiri saudara. Memang masuk surga kita masing-masing. Tapi kalau berbahagianya lagi kalau Pak Baso bawa orang-orang Nias masuk surga. Amin Pak Baso ya. Tori bawa kawan-kawan yang bekerja masuk surga. Amin. Pak Tony bawa orang-orang Karo masuk surga. Semua kita bawa sahabat-sahabat kita masuk surga. Kalau engkau tidak mengerti ini juga berarti engkau tak baca firman Tuhan saudara. Firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus.
Allah, Anak dan Roh Kudus. Bagaimana jadi orang Kristen tidak ada efek samping? Malu saudara. Suami istri tidak sepakat. Bagaimana mau jadi berkat? Ya, kalau aman suaminya pergi kerja aja aman. Pulang rumah sudah satu di kamar dengan TikTok, satu di halaman depan dengan TikTok. Kawannya nyamuk di depan itu. Ngeri saudaraku. Ya, hari ini dengar firman Tuhan. Eksekusi firman Tuhan. Paham saudara eksekusi? Nih seperti gambar ini eksekusi saudara. Tuh pisau. Ya. Ada pisau di sini, ada Ishak di sini, ada Abraham di sini saudara. Kalau tidak ditahan malaikat surga, selesai Ishak saudara. Tuhan rugi, Tuhan tidak rugi. Saya yakin kalau Ishak mati pada saat itu, Tuhan bisa ganti 1000 kali lipat untuk Ishak, untuk Abraham. Amin saudara. Katakan ke kiri kananmu, masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, engkau tidak pernah rugi saudara. Kalau firman Tuhan menasihati engkau, percayalah saudara. Berarti Tuhan punya rencana yang terbaik dan luar biasa dalam kehidupan. Katakan dulu ke kiri kananmu, Tuhan punya rencana yang baik untuk engkau. Tuhan punya rencana yang baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat poin yang terakhir saudara. Ini waktu kita ke tempo hari ya. Waktu kita di titik nol ya. Keren ya saudara. Waktu kita youth ya, betul ya. Ada Marta, ada Shirley ya. Yang lain-lain masih di Hong Kong dan Singapura belum bergabung. Ya. Masih di luar negeri ya. Ada siapa aja di sini? Ya? Ada ya. Ya ada ini Maharta kayaknya ya. Ini Daniel ya. Ini ini paling ganteng ini. Sama ini. Wow, ini ganteng. Ini ponaknya si Akyu itu. Ya. Saudaraku yang berkasih, nanti kita atur ya, pemuda-pemudi. Kita sudah dapat lokasi, kita mau bikin double camp. Ya keren, saudara. Ya. Yang terakhir kita lihat dulu, saudaraku yang berkasih. Kita lihat dulu, saudara sudah lupa ini. Yang pertama, menuruti. 3, 2, 1. Yang kedua, yang ketiga, dipulihkan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita mau lihat ada 3 firman Tuhan hari ini mau dipulihkan. Saudara mau dipulihkan? Amin. Soraklah haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, kita baca tuh firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi 3, 2, 1. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, saudnya, ya Tuhanku. Artinya apa saudara? Kalau engkau mau dipulihkan, ketika hambanya menyampaikan firman Tuhan, jangan marah saudara. Bapak ini khotbah rokok dia terus. Ya bertobatlah kau. Nanti dokter bilang bapak harus berhenti merokok. Mampuslah kalian di situ. Ya, tunggu aja saudara. Ya, kalau pendeta Tuhan firman Tuhan yang tegur, enggak lah. Ya, yang candu juga ini bahaya saudara. Handphone ini harusnya tidur jam 8 jadi tidur jam 8 pagi saudara. Judi online banyak yang meninggal sekarang saudara, hati-hati. Ya, banyak yang meninggal baru-baru ini saudara. Tapi yang di Jembatan 5 tadi malam semalam sore yang terjun itu umur 21 tahun itu saya kurang tahu tuh. Kenapa dia putus cinta katanya. Wah, yang komen itu memang sudah mau menikah itu udah gak tahan lagi. Tori, telepon lah Tori kampung Tori cepat. 3 ekor aja babi cukup itu. 1 di Batam, 1 di Medan, 1 di Nias. 1 di Bangka lah. Bangka nggak makan babi. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Abraham, kata malaikat. Arti
Artinya apa saudaraku? Abraham siap mau diubah Tuhan. Hari ini saudara mau diubah Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua kita lihat. Lalu ia berfirman 3:21. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Hei saudara, firman Tuhan katakan apa? Saudara dengar ya, lihat dulu ya. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Katakan ke kiri kananmu, rupanya engkau takut dengan Allah ya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Ada amin saudaraku? DKSI glory to glories. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini baru keren saudara. Wow. Kita ini rame dalam ruangan ini. Wah, GKSI glory to glories gak ada suara saudara. Saya percaya saudara diberkati, amin. Jangan takut saudara. Kalau engkau tidak mampu melepaskan ikatan dunia ini, saudara masih minum, cemburu buta, suami istri cemburu, asal ada WA masuk Nadia mulai cemburu, asal masuk WA Santi mulai cemburu, asal masuk nanti WA si Desi mulai cemburu. Saudara, hari ini Roh Kudus hadir di sini, amin. Roh Kudus sanggup mengubah engkau? Jawab saudara, amin. Kalau Roh Kudus sanggup mengubah engkau, percaya saudara, terimalah nasihat firman Tuhan hari ini. Saudara, saya mau katakan, jangan saudara lihat saya ini gak ada beban saudara, ya, tapi cukup cintaku, Yulifang dan Tuhan Yesus saja yang tahulah. Yang lain gak usah tahu, gak apa-apa. Ya, kenapa? Sering-seringnya nyanyi Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Harus gitu saudara. Ya, ngeri saudara zaman sekarang ini. Segala perkara dapat ku tanggung. Oh dahsyat nih. Yesus memang kekuatan kita sendiri. Amin saudara. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir. 3, 2, 1 semangat. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Saudaraku, hari ini saudara, Singer maju ke depan. Hari ini saudaraku, 3 hal penting hari ini: menuruti, eksekusi, dan yang terakhir tadi apa saudara? Dipulihkan. Hari ini saudara, kalau Abraham mampu Tuhan pulihkan, seharusnya dia bisa mengorbankan anaknya. Dia mengorbankan anaknya, tetapi karena Yesus katakan, sekarang aku tahu engkau sungguh-sungguh ketika aku menasihati, menyuruh engkau, dia taati. Hari ini saudaraku yang kekasih, hari ini terima nasihat Yesus dan taati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dalam sikap berdoa, mari kita angkat pujian Kau Allah yang setia sebagai ucapan syukur kita. Haleluya Bapa di surga. Saudara jangan lihat kiri kananmu saudara. Nanti ketika saya memberi kode kepada Bapak Ibu saudara yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Roh Kudus tahu engkau sedang letih lesu saudara. Jose, cepat Jose. Roh Kudus tahu engkau sedang letih lesu. Roh Kudus tahu apa yang sedang kau gumuli. Roh Kudus tahu bagaimana cara menolong kau saudaraku. Engkau tidak mampu saudara. Hari ini ada roh Allah yang memampukan engkau. Angkat
pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan lihat di dalammu, saudara. Oh, haleluya. Turunlah urapan Atasku, oh haleluya Tuhan. Angkat tanganmu, saudara. Angkat tangan kananmu. Kuasa-Mu. Bersama kita katakan dari awal. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap hati yang rindu, Tuhan. Dipulihkan. Pulihkan setiap hati yang rindu merasakan nasihat Tuhan. Oh haleluya. Bersama-sama. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Hanya nama-Mu yang dapat membebaskan kami. Hanya nama-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Serta mencerahkan mata yang buta. Engkau buka hati saudara. Engkau jangan baca Bimbel Tuhan. Hari ini Tuhan tidak melihat dosamu. Hari ini berani katakan kepada Tuhan. Berani katakan kepada Tuhan yang sehatnya aku Tuhan. Dari awal kita akan pujian ini. Lebih dalam lagi. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan Angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu. Roh Kudus membebaskan rohmu sekarang. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Saudara, rasakan pujian ini. Rasakan dengan segenap hatimu. Rasakan, bayangkan betapa baik Tuhan dalam kehidupanmu. Roh Kudus hadir. Betapa Tuhan mencintai engkau. Dia mau engkau baik saudara. Tuhan mau engkau baik. Tuhan mau engkau dipulihkan. Tuhan mau engkau menang. Tuhan mau engkau bangkit sampai ke tujuan. Hari ini saudaraku, terus fokus akan pujian Tuhan. Mencerahkan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Dalam nama Yesus dibebaskan hidupmu sekarang. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini hidup segala-galanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Allah yang hidup penuhi, Oh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan atasku, Bapak Ibu Saudara yang mau doakan maju ke depan. Gak usah lihat kiri kananmu, gak usah. Bagi Bapak Ibu Saudara teman-teman yang mau doakan maju. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat kiri kanan. Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, Bersama-sama.
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Haleluya Bapak, saudara terima kasih Tuhan. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membagikan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang tertekan, serta menceritakan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang tertekan, serta menceritakan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berjalan ya Roh Kudus, bertandanglah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, lawananku perlu. Kau terutama hidupku,
sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong mendaki dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, hal yang ku perlu, kau terutama hidupku. Bekerjalah Masih ada, masih ya ada. Roh Kudus, Masih ada Bapak Ibu, jangan tahan. berkatalah Sekali lagi, lebih lagi, jangan batasi kuasa Roh Kudus bekerja. Jangan batasi kuasa Roh Kudus bekerja. Saudara, hari ini Bapak, firman Tuhan mau berhasil. Jangan tahan. Kalau tahan, saudara, kau jangan apa-apa, saudara. Haleluya, Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama hidupku, kau terutama hidupku, kau terutama hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau Roh Kudus yang boleh bekerja mengurapi setiap kami, yang boleh melawat setiap kami Tuhan. Engkaulah yang terutama di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Engkau Allah kami, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Nah, saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, mari kita bersatu dalam doa kita, doa persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa pada sore hari ini yang berkumpul kembali di malam ini, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu atas nasihat yang telah Kau beri kepada kami semua. Wujudkanlah nasihat dalam diri kami Bapa. Ini juga kami ingin membagikan yang terbaik dari kami. Terimalah persembahan kami Bapa. Muliakanlah persembahan kami dan limpahkanlah kami kembali dengan persembahan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sama kita. Haleluya. Amin. Ya, sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, begitu besar kasih Allah. Ya, saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kasih Allah
Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah menerima firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, iman kami Tuhan, Tuhan jawab Tuhan. Tuhan berikan sesuai dengan iman kami hari ini. Saudara yang kekasih, bawa berkat firman Tuhan ini ke dalam kehidupan nyatamu sehari-hari. Lakukan firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan ini. Percaya apa yang sedang kau doakan, apa yang sedang kau imani, apa yang sedang kau minta, Tuhan Yesus sanggup memberikannya kepadamu. Haleluya Bapa. Saudara yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya penuh dengan kemuliaan dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.